Spare Me, Great Lord. Chapter 56 Bahasa Indonesia. Lusu mengemasi petinya dengan 49 tahu busuk, lalu keluar di pagi hari. Dia menganggap bisnis hari ini sebagai ujian air, untuk melihat berapa banyak tahu bau yang bisa dia jual di pagi hari. Apakah dia bisa menyelesaikan penjualan ke-49? Seharusnya mungkin, mengingat jalan ini adalah salah satu area berkumpul yang lebih populer bagi para penduduk. Dengan rumah keluarga di utara dan selatan jalan, tempat ini dianggap cukup padat. Lu Xiaoyu masih tertidur lelap saat dia meninggalkan rumah, dan saat dia melangkah keluar, dia melihat tetangga lamanya, yang tidak pernah terlihat keluar rumah, mengasah ilmu pedangnya. Kedua halaman dipisahkan oleh pagar kayu rendah, sehingga semuanya bisa terlihat dengan jelas. Pedang itu lambat, sejauh yang Lusu curigai jika dia adalah orang yang sama dalam kelompok metahuman yang sama dengan Ziwei. Jelas, itu tampak seperti pelatihan rekreasi orang tua dengan pedang. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi yang aneh. Ini berbeda dari gelombang lain yang dia rasakan dari orang lain. Gelombang ini tampak seperti, itu secara alami milik langit dan bumi. Mungkinkah dia seorang metahuman? Lusu menyapanya dengan penuh semangat. Selamat pagi tuan. Pria tua itu menghentikan gerakannya dan menatap Lusu, yang kulitnya tampak jauh lebih baik dan tidak batuk terus-menerus. Panci dan termos obat dari Bibi juga dijauhkan. Lusu juga merasa bahwa ini adalah hal yang baik. Setidaknya Lu Xiaoyu tidak perlu pergi ke tetangganya untuk mencari obat, itu sangat memalukan. Pria tua itu tersenyum dengan tenang, Su kecil akan mendirikan tokomu sepagi ini. Ya, aku masih harus mencari uang untuk Xiaoyu dan biaya sekolahku. Lusu terus bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, jika aku boleh bertanya, apa yang sedang kamu latih? Dia menanyakan ini karena gelombang yang dia rasakan barusan. Pria di depannya ini dan Ziwei, keduanya mungkin tidak berpikir bahwa dia sudah bangun. Permainan anggar, orang tua itu menjawab, aha. Lusu hampir melemparkan tahu busuk ke arahnya dan berpikir, jawaban yang kurang ajar, tentu saja, aku tahu kamu sedang berlatih permainan pedang. Pria tua itu tertawa dan meliriknya, ini hanya permainan pedang, pada dasarnya, teori manusia yang paling mendalam dapat dipelajari dengan kedok pedang. Apakah kamu ingin belajar? Lusu berpikir, wow, sekarang setelah kamu mengatakannya dengan sangat luar biasa, dia agak tergoda untuk belajar. Jika lelaki tua ini benar-benar seorang metahuman, mungkin ada baiknya Lusu belajar dari lelaki tua ini. Bagaimanapun, dia saat ini kurang dalam beberapa kemampuan ofensif. Tapi sekarang karena jas hitam adalah kelompok yang tangguh dan stabil, Lusu tidak tahu apa yang dilakukan Ziwei ini dan tidak ingin melibatkan dirinya. Terlebih lagi, sangat berbeda dengan pria tua ini yang berlatih dengan pedangnya di sini di pagi hari, dan untuk bertanya kepada Lusu apakah dia tertarik setelah beberapa percakapan singkat. Jelas ada sesuatu yang salah di sini. Itulah sebabnya Lusu hanya bisa menolak, tidak. Lusu kemudian membawa petinya dan berjalan pergi, pembaruan lain muncul, dari kesusahan Li Xianyi, plus 199, oh, jadi orang tua itu bernama Li Xianyi. Setelah Lusu pergi, seorang wanita keluar dari rumah, dia tidak mau belajar. Karakter, bakat, tekadnya semua sangat cocok. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Li Xianyi berkata dengan tenang sambil memegang pedangnya. Dia dulu sangat lemah. Aku tidak yakin apa yang dia alami, tapi sepertinya fisiknya tiba-tiba membaik. Kemungkinan dia juga menyimpan rahasia yang dalam di hatinya, kata wanita di belakang Li Xianyi. Li Xianyi menatap awan di cakrawala, dan berkata dengan tenang, berapa banyak rahasia yang harus dimiliki seseorang untuk mengalami kehidupan yang luar biasa. Kamu memiliki rahasia, aku juga memiliki rahasia, begitu pula Ziwei dan anggota Yayasan Emas lainnya. Tidak seseorang bisa hidup lama tanpa rahasia. Mungkin yang hilang bisa dipulihkan seiring waktu, dan Ziwei dan yang lainnya bisa sekali lagi mendapatkan pil yang hilang itu. Bibi ragu-ragu sebelum berkata. Li Xianyi menggelengkan kepalanya, kita seharusnya tidak menaruh harapan pada sesuatu yang begitu mustahil. Legenda yang aku bawa tidak dapat dihentikan di tangan aku. Tapi dia terlalu tua 1 tahun dan melewatkan usia pelatihan yang optimal. Bibi berpikir sejenak sebelum menjawab. Tidak apa-apa, Li Xianyi tersenyum ketika jubah sutra yang dia kenakan bergoyang tertiup angin pagi dan sepertinya akan terbang. Bibi menambahkan, tapi dia tidak tertarik untuk belajar. Pada saat ini, Lusu, yang telah menyiapkan kiosnya, menerima pembaruan lain, dari kesusahan Li Xianyi, plus 99, dia merenungkan ini cukup lama tetapi masih bingung. Situasi macam apa ini? Aku sudah berjalan jauh-jauh ke sini dan masih ada titik mara bahaya yang masuk. Lupakan saja, menjual tahu busuk itu lebih penting. Begitu Lusu membuka peti, Paman Li dan yang lainnya segera berhenti bernapas. Tapi Lusu juga memperhatikan bahwa setiap orang tidak memberikan kontribusi poin mara bahaya baru. Sepertinya meskipun baunya sedikit menyengat, semua orang masih bisa menahannya. Sistem mischief miliknya cukup akurat dan jika semua orang berbohong tentang tidak terganggu oleh baunya, dia akan tahu. Saat orang yang lewat mulai muncul, titik mara bahaya yang dihasilkan meledak sekali lagi. Lusu berharap titik mara bahaya melebihi 14K dan dengan 14 buah surgawi dan 1 malam pelatihan, dia akhirnya bisa menyalakan bintang ke-7. Dengan senjata pembunuh massal baru, sikap Lusu telah berubah. Dia dulu bertujuan untuk mencapai nebula pertama dalam waktu setengah bulan, tetapi sekarang, dia tidak sabar untuk menyelesaikannya malam ini. Di masa lalu, Lusu tidak pernah merasakan apa-apa saat melihat orang-orang berlalu lalang di jalanan. Dunia terasa dingin, orang yang lewat datang dan pergi dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi sekarang, itu berbeda. Setiap individu yang lewat adalah uang.
Orang-orang sebagai sumber daya yang berharga, ini adalah tulang punggung teknologi. Kilatan di mata Lusu seperti penculik yang melihat anak kecil. Beberapa pelanggan lama dari hari sebelumnya melihat kios Lusu dan datang untuk membeli satu porsi. Produk sistem selalu berkualitas premium dan sudah ada pelanggan tetap pada hari kedua. Dalam sekejap mata, setengah tahu bau terjual yang membuat Lusu khawatir. Dia mungkin masih bisa mendapatkan lebih dari 14.000 poin kesusahan hari ini, tetapi di masa depan, dengan lebih banyak pelanggan tetap, bukankah tahu busuk itu akan terjual terlalu cepat? Uang itu masih akan diperoleh tetapi poin mara bahaya tidak akan. Ini canggung. Dia tidak mungkin memberitahu semua orang, silakan pergi, aku ingin perlahan-lahan menjual tahu bau aku. Tunggu, Lusu melewatkan satu hal. Dia dengan satu hati hanya ingin menggunakan 14k poin mara bahaya untuk menyelesaikan bintang ketujuh tetapi lupa bahwa dia juga membutuhkan poin untuk lotere. Hanya dengan membelanjakan lotere, dia dapat melanjutkan bisnis tahu busuknya keesokan harinya. Dengan kata lain, dia masih kekurangan 3.000.5.000 poin bahaya. Sepertinya dia harus mengandalkan teman sekelasnya yang menggemaskan lagi. Spare me, Great Lord. Chapter 57 Bahasa Indonesia. Setelah menjual tahu baunya, Lusu pergi ke sekolah. Ketika dia tiba, kelas sudah dimulai dan dia melihat suasana kegembiraan. Alih-alih terlihat tidak termotivasi seperti biasanya, semua orang sibuk mendiskusikan sesuatu. Lusu berpikir bahwa dia pasti melewatkan sesuatu yang penting. Dia bertanya kepada petugas mejanya Jiang Sui, yang sedang membaca buku, apa yang mereka bicarakan. Jiang Sui diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video kepada Lusu. Video tersebut merupakan iklan oleh merek olahraga terkemuka di luar negeri. Dalam video tersebut, ada 11 orang yang bermain sepak bola dan semuanya tampak memiliki semacam kemampuan khusus, memainkan permainan tersebut dengan segala macam teknik yang indah. Merek olahraga luar negeri terkemuka ini telah mempekerjakan 11 metahumans untuk tampil di iklan mereka. Iklan tersebut diakhiri dengan kata-kata, tidak ada yang tidak mungkin. Ya dewa, Lusu tercengang. Dia terlalu sibuk mendiskusikan metode latihan dengan Lu Xiaoyu pada malam sebelumnya diikuti dengan latihan malam rutinnya dan di pagi hari, dia berada di luar menjual tahu bau. Dia tidak punya waktu sama sekali untuk menjelajahi internet dan siapa yang tahu kejadian seperti itu akan terjadi. Isi dan kata-kata terakhir dari iklan ini hanya menekankan satu hal. Itu benar, dengan munculnya metahuman, tidak ada yang tidak mungkin lagi. Sementara situasi lokal masih konservatif, orang asing sudah mulai menggunakan metahuman sebagai bagian dari iklan. Dia mengembalikan Jiang Sui teleponnya, mengeluarkan miliknya dan mulai menjelajahi forum online. Memang, semua orang membicarakan iklan itu. Sebenarnya, ada iklan bola basket lain yang serupa tetapi tidak berlebihan seperti ini yang menjelaskan mengapa itu tidak sepanas topik diskusi. Dalam iklan itu, metahuman tipe kekuatan ditampilkan melompat dari garis tengah lapangan dan mencelupkan. Adegan itu benar-benar konyol. Sebelumnya, tidak ada yang pernah mengira prestasi seperti itu mungkin, tetapi sekarang, metahuman bisa. Lusu tiba-tiba menyadari bahwa kedua iklan tersebut mewakili cara metahuman dapat diserap ke dalam masyarakat nilai komersial mereka. Terbukti bahwa orang asing lebih baik dalam memanfaatkan nilai komersial metahumans. Mencolok sementara metahuman menjadi topik hangat di seluruh dunia, mereka membiarkan metahuman yang mencari perhatian ini menjadi pusat perhatian. Di forum, semua orang datang dengan ide-ide gila seperti apakah NBA tahun ini akan didominasi oleh metahumans. Dan mulai sekarang, Olimpiade akan menjadi panggung bagi para metahuman juga. Ada beberapa kebenaran dalam hal ini. Berdasarkan peningkatan tubuh Lusu, bahkan jika peraih medali emas Olimpiade 2 kali lebih baik, dia masih akan berlari lebih lambat darinya. Dalam bulu tangkis, jika seorang normal berhadapan dengan seorang metahuman, tidak diragukan lagi bahwa kebangkitannya akan menyapu lantai dengan lawannya. Munculnya metahuman mungkin tidak akan menimbulkan perang sama sekali. Tapi Lusu sedang memikirkan hal lain. Setiap negara memiliki sekitar 100.000 metahuman dan mungkinkah mereka semua puas dengan menghasilkan uang dengan cara ini? Mungkin tidak. Tidak semua orang begitu cinta damai. Berdasarkan poin ini, Lusu condong ke metode jas hitam untuk memprioritaskan stabilitas dan keamanan negara daripada kekayaan dan kemakmuran. Beberapa juga mengatakan di forum bahwa perusahaan besar di luar negeri mencoba untuk mendapatkan metahuman dalam jumlah terbatas dengan menawarkan harga yang sangat menarik. Bahkan jika mereka belum memiliki rencana untuk mereka, perusahaan hanya ingin merekrut mereka terlebih dahulu. Ini tidak akan pernah terjadi secara lokal. Baik itu metahumans atau trainee, mereka semua berada di bawah kendali mantel hitam. Tetapi seseorang menyebutkan bahwa di kelas Daoyuan mereka, ada kasus perusahaan besar merekrut peserta pelatihan metahuman. Beberapa siswa bakat kelas A telah membocorkan kemampuannya dan ditawari kesepakatan menarik oleh perusahaan besar. Sampai sekarang, peraturan kerahasiaan kelas Daoyuan hanya melarang berbagi konten yang diajarkan di kelas tetapi tidak menyebutkan apapun yang melarang berbagi tentang kekuatan kamu sendiri serta memiliki segala bentuk hubungan majikan karyawan. Tidak hanya peserta pelatihan bakat kelas A yang ditargetkan. Dari kelas A hingga F, perusahaan-perusahaan besar itu tampak tidak membeda-bedakan dan ada yang direkrut sebagai juru bicara sedangkan yang lain sebagai bodyguard. Di antara para metahuman, jenis khusus telah muncul. Metahuman semacam ini telah meningkatkan kekuatan otak dan sama bagusnya dengan kalkulator. Semua jenis perusahaan besar menganggapnya sebagai sumber daya yang harus diperoleh tetapi sangat jarang. Perasaan ini sama seperti ketika internet pertama kali mulai populer dan menjadi topik utama dari hampir semua percakapan. Semua orang ingin merasakan pengalaman menggunakan internet. Sekarang adalah era para metahuman.
Sepertinya norma bagi setiap perusahaan untuk memiliki setidaknya satu atau dua metahumans bersama mereka. Lu Su tidak mengerti satu hal. Meskipun pemerintah telah menjadi lebih manusiawi dan lunak ketika menangani masalah sosial, mengapa mereka membiarkan metahumans, sumber daya berharga semacam ini, diambil dari bawah hidung mereka? Bagaimanapun, Lu Su tidak tertarik menjadi pusat perhatian seperti kata pepatah, yang memimpin biasanya menanggung beban serangan. Jika dia menjadi bagian dari iklan, ketika hari kekacauan tiba, semua orang akan tahu tentang kekuatannya dan keuntungannya akan hilang. Di forum, topik baru dimulai mengenai pro dan kontra dari kebangkitan. Pro menyebutkan bahwa metahumans dapat lebih meningkatkan masyarakat, mempercepat proses sains dan produksi, serta memberikan hiburan gaya hidup. Kontra terutama berbicara tentang ketakutan metahuman menyalahgunakan kemampuan mereka. Lu Su lebih peduli tentang kontra. Pendapatnya adalah bahwa pasti ada orang jahat di luar sana dan sebagian besar metahuman juga memiliki rasa superioritas. Sementara Lu Su masih membaca forum, Jiang Sui penasaran, apa yang kamu lihat? Forum, aku tertarik dengan apa yang orang lain katakan tentang metahuman dan sepertinya beberapa informasi mereka cukup akurat, Lu Su menjelaskan. Kirimkan aku tautannya, aku juga ingin membaca, pinta Jiang Sui. Tentu, jawab Lu Su. Dia terkejut bahwa Jiang Sui belum pernah membaca forum. Pada saat ini, perwakilan kelas Liu Li berjalan, menarik kursi dan duduk di samping Jiang Sui dan Lu Su. Lu Su bingung dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Ayo kita mulai, kata Liu Li. Keluargaku memiliki sebuah perusahaan dan setelah berdiskusi dengan ayahku tadi malam, kami tertarik untuk menandatangani perjanjian dengan beberapa metahuman. Kamu akan dibayar penghasilan bulanan dan dengan kata lain, kami ingin merekrut beberapa metahuman sebagai karyawan kami. Lu Su kesal. Apa dia pikir metahuman bisa direkrut begitu saja? Metahuman yang bersedia menjadi pengawal sudah menjadi minoritas dan belum lagi menjadi karyawan normal. Dia pasti bercanda. Lu Su merasa bahwa ayah Liu Li bisa serius dalam merekrut metahuman tetapi entah bagaimana mendengarnya dari Liu Li, semuanya tampak seperti lelucon. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Liu Li menatap Jiang Sui dan Lu Su dengan wajah serius. Ahem, Lu Su berdeham. Tampilan keseriusanmu, itu terlihat sangat palsu, Liu Li. Dari kesusahan Liu Li, plus 377. Spare me, Great Lord. Chapter 58 Bahasa Indonesia. Lu Su tidak pernah tertarik dengan bisnis keluarga Liu Li tetapi beberapa hari ini, dia memperhatikan mobil mewah dengan plat mobil, 99.999 yang menjemput Liu Li dari sekolah. Meskipun orang miskin seperti Lu Su tidak dapat mengidentifikasi mereknya, dia tahu bahwa itu bukan mobil yang bisa dibeli oleh orang normal. Tapi ini bukan urusan Lu Su, kekayaan orang lain bukan urusannya. Mendengar bahwa ayah Liu Li sedang mencoba merekrut metahuman membuat Lu Su merasa mereka memiliki terlalu banyak uang sehingga mereka sebaiknya merekrut beberapa metahuman untuk bersenang-senang. Beberapa bos di luar sana suka berkata, aku tidak berpendidikan tetapi karyawan aku semua cerdas dan brilian. Pada akhirnya, orang-orang ini masih di bawah aku, kan? Metafora ini mungkin bukan yang terbaik tetapi idenya ada di sana. Tapi terlepas dari apa yang orang lain rasakan, Lu Su membenci ide itu, dan dia membantah Liu Li selama setengah hari yang membuatnya terdiam. Liu Li menarik napas dalam-dalam, Lu Su, keluargamu miskin jadi ini mungkin kesempatan yang sangat langka. Lu Su mengatupkan mulutnya, kamu tidak benar-benar bahagia. Ini mengejutkan Liu Li. Apa artinya itu? Mengapa garis canggung tiba-tiba? Bukankah itu judul lagu band My Day? Dia berpikir selama 2 menit sebelum menjawab, senyummu hanyalah metode perlindunganmu. Lu Su menggelengkan kepalanya dengan kecewa, kamu tidak benar-benar bahagia, tapi aku. Liu Li hampir mengencingi celananya. Orang ini pasti sudah gila. Aku berbicara dengan kamu tentang masalah perekrutan dan di sini kamu memberitahu aku lirik lagu yang aneh dan semua balasan aneh kamu. Kebahagiaan apa yang mungkin kamu miliki? Dapatkah pria malang itu bahagia? Bagaimana orang seperti itu bisa ada? Dari kesusahan Liu Li, plus 411. Tetapi bagi Lu Su, terlepas dari kemiskinannya, dia dan Lu Xiaoyu pandai menemukan kebahagiaan selama masa-masa sulit dan sebenarnya bahagia. Jadi dia merasa bahwa dia memang lebih bahagia daripada Liu Li. Adapun garis canggung, bakatnya membuat orang lain gugup diaktifkan dan hanya mengatakannya, betapa halusnya. Kesal, Liu Li pergi dan Jiang Sui menundukkan kepalanya. Silakan dan tertawa, mengapa menyimpannya? Lu Su terbatuk. Hahaha, Jiang Sui tidak bisa mentolerirnya lagi. Dia telah menyadari bahwa deskinya ini benar-benar berbakat di beberapa bidang. Namun setelah dipikir-pikir, Jiang Sui sangat mengagumi pola pikir Lu Su. Dia juga telah mendengar tentang kasus Lu Su, menjadi yatim piatu, membawa serta adik perempuan, harus menjual telur di pagi hari untuk memberi makan keluarganya dan terlepas dari semua itu, dia masih bisa mempertahankan nilai yang sangat baik. Hal terpenting tentang dia adalah bahwa meskipun hidupnya penuh rintangan, dia tidak serakah. Tapi sejujurnya, Lu Su tidak ingin mendapatkan uang Liu Li karena 2 alasan, 1 karena dia tidak ingin membuat masalah dan 2, itu adalah sesuatu yang tidak dia minati. Setelah Liu Li pergi, Lu Su melihat beberapa teman sekelas, termasuk beberapa siswa pindahan baru, telah berkumpul di sekitar perwakilan kelas ini. Kelas telah berakhir saat semua orang pergi ke kantin untuk makan siang dan Lu Su melihat kelompok mereka duduk-duduk dan dengan antusias mendiskusikan sesuatu. Tampaknya ada segudang perasaan rumit karena beberapa terkikik sementara yang lain memiliki pandangan menghakimi. Dari sudut pandang Liu Li, dia memiliki bakat tingkat B dan begitu pelatihan dimulai di kelas Daoyuan, dia pasti akan meninggalkan Lu Su.
Merekrut Lusu adalah tindakan kebaikan dari pihak Liu Li dan dia rela melepaskan dendam masa lalu hanya untuk dibantah yang hampir membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Liu Li saat ini hanyalah seorang siswa sekolah menengah dan seberapa lihai seorang siswa sekolah menengah. Tidak memiliki emosi yang tertulis di wajahnya sudah merupakan pencapaian. Seseorang menggoda, ada apa, gagal merekrut kelas F. Liu Li mencemooh, itu akan sama dengan atau tanpa dia. Lusu agak tenang saat dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan kotak makan siangnya. Makan siang hari ini agak istimewa dan itu semua untuk titik-titik kesusahan, semoga tidak ada yang menyalahkan aku. Saat Lusu membuka kotak makan siangnya, radius 50 meter di sekitar Lusu tiba-tiba terkena bau busuk tahu. Liu Li dan teman-teman masih mengobrol dengan riang ketika mereka tiba-tiba menyadari bau busuk. Sialan, apa itu? Seseorang mengambil kotak makan siangnya dan pergi. Semua orang menoleh ke arah Lusu karena bau busuk itu berasal dari sana, hanya untuk melihat Lusu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi putih, tahu bau yang dibuat khusus, membuatnya sendiri. Apakah kalian terkejut? Dari kesusahan Liu Li, dari kesusahan Yuan Lingqi, siapa yang mengira Lusu tiba-tiba membuat langkah seperti itu, langsung mempengaruhi banyak orang. Gelombang pendapatan datang dan total kesusahan Lusu menunjukkan total 18K. Hasilnya, dia tidak hanya bisa menyelesaikan bintang ke-7 dan itu juga tidak akan mempengaruhi bisnis tahu busuknya keesokan harinya. Sempurna, Lusu merasa bahwa karena dia masih kekurangan poin bahaya, dia juga bisa menyimpan tahu busuk untuk makan siang yang bisa berfungsi sebagai senjata pembunuh massal. Memang, efeknya luar biasa. Menghina orang lain juga bisa menghasilkan titik kesulitan tetapi Lusu merasa bahwa metode ini cukup ekstrim dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diterima oleh masyarakat. Dia juga mempertimbangkan makan tahu bau di bus umum ketika penumpang tidak punya tempat untuk melarikan diri, yang pasti akan menyebabkan terobosan di titik-titik mara bahaya tetapi ini juga terlalu ekstrim. Lusu tidak memiliki nilai yang sama persis dengan masyarakat tetapi sebaliknya, memiliki seperangkat aturan sendiri untuk diikuti. Sebagai perbandingan, menyebabkan kesusahan pada teman sekelas yang tidak pernah bergaul dengannya ini tidak menghasilkan rasa bersalah pada Lusu. Yang paling penting adalah merasa baik tentang diri kamu dan terlepas dari apa yang orang lain katakan, Lusu hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Semua orang melihat Lusu meluangkan waktu dengan tahu baunya dan memutuskan untuk pergi. Siapa yang tahu berapa lama sampah ini akan makan? Namun, ketika semua orang mencoba melarikan diri, Jiang Sui membawa piringnya dan duduk di depan Lusu. Aku suka tahu bau, bisakah kita bertukar? Lusu memeriksa catatannya dan memang, tidak ada satupun dari Jiang Sui. Sepertinya orang ini sangat menyukai tahu yang bau. Ini, Lusu memberikan sisa tahu busuknya kepada Jiang Sui yang sebagai imbalannya memberikan sepiring nasinya kepada Lusu. Pada titik waktu ini, Jiang Sui adalah eksistensi yang saleh. Salah satu alasannya adalah ketampanannya yang banyak disalahpahami oleh banyak pria, yang kedua adalah bahwa semua orang tahu dia memiliki bakat tingkat B dan masa depan yang cerah. Menurut teman sekolah Jiang Sui sebelumnya, keluarganya cukup baik untuk dilakukan tetapi seberapa baik, Lusu tidak yakin. Serangkaian alasan ini menyebabkan teman sekelas lainnya memandang Jiang Sui dan keberadaan yang saleh ini tidak duduk di depan Lusu yang sangat dibenci. Pemandangan itu membuat semua orang kesal. Kapan keduanya mulai bergaul? Faktanya, Lusu juga terkejut. Spare me, Great Lord. Chapter 59 Bahasa Indonesia. Kudengar Lusu berhenti menjual telur di pagi hari. Apakah dia beralih menjual tahu bau? Dari apa yang aku dengar, sepertinya itu cukup enak. Di kelas sore, Lusu mulai menelusuri forum online. Dia telah menduduki peringkat teratas untuk ujian penilaian sebelumnya dan isi semester ini sepele baginya. Yang benar adalah bahwa 3 tahun sekolah menengah dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun dan ada banyak kasus siswa berkinerja buruk dengan pemahaman konten yang hampir nol tiba-tiba dapat melakukannya dengan baik. Banyak kali, konten tampak sulit ketika belajar tetapi setelah lulus dan melihat ke belakang, tampaknya mudah. Lusu tiba-tiba menyadari Jiang Sui sedang belajar fisika dan dengan penasaran bertanya, mengapa belajar fisika? Bukankah kamu seorang mahasiswa seni? Mungkin berguna di masa depan, jawab Jiang Sui, di masa lalu, aku merasa fisika sangat tidak berguna dan memilih seni sebagai gantinya, tetapi setelah kemunculan metahuman, memiliki pengetahuan tentang fisika akan bermanfaat. Itu sangat masuk akal dan setelah mendengar pandangan Jiang Sui, Lusu merasa bahwa dia adalah siswa yang berpikiran maju. Lusu meminta, biarkan aku melihat buku pelajaran kimiamu. Karena mantel hitam mengandalkan sains dan teknologi untuk meneliti dan memproduksi senjata untuk metahuman, ini berarti fisika dan kimia harus berguna. Bahkan jika dia tidak akan melakukan penelitian intensif, memiliki lebih banyak pengetahuan tidak ada salahnya. Lusu tidak pernah keras kepala tentang hal-hal seperti itu. Selama itu adalah sesuatu yang berguna, dia akan selalu mendapatkannya. Setidaknya, lain kali dia tidak akan melontarkan lelucon yang tidak cerdas seperti bagaimana natrium adalah jalan misterius menuju kebesaran. Pada sore hari, terjadi keributan besar lagi. 23 siswa lainnya telah dikeluarkan dari kelas Daoyuan karena melanggar peraturan rahasia tetapi untungnya, tidak ada yang berasal dari kelas Sophomore 2. Semua orang mengira bahwa krisis pengusiran telah berakhir setelah pertama kali dan tidak ada yang mengharapkan pembersihan gelombang kedua. Konsekuensi ketat ini membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang diizinkan atau apa yang tidak boleh dikatakan. Setelah gelombang pengusiran terakhir, banyak orang tua siswa yang dikeluarkan telah mencoba menarik tali, baik dengan cara suap atau ancaman. Tetapi apa yang mereka sadari adalah bahwa mereka tidak dapat menghubungi siapapun yang berpengaruh dalam masalah ini.
Jas hitam lebih tertutup daripada pejabat atau sektor pemerintah manapun dan hal-hal juga tidak berada dalam kendali mereka. Mereka hanya mendengarkan atasan langsung mereka. Mereka berhati-hati tentang pemikiran siswa yang masuk ke kelas Daoyuan dengan menarik tali dan ini hanya bisa dilakukan melalui atasan mereka. Peran pejabat daerah tidak signifikan. Karena itu, banyak yang memahami aturan tersebut. Setelah dikeluarkan, tidak akan ada pengembalian. Setiap hubungan masa lalu tidak lagi berguna. Faktanya, mantel hitam itu tidak keras kepala dan mereka juga tidak menolak untuk mengakui hubungan ini, tetapi tingkat pengaruhnya saja tidak cukup. Orang tua di rumah akan selalu mengingatkan anaknya untuk berhati-hati karena tidak ada kata mundur setelah dikeluarkan. Gravitasi situasi telah berubah menjadi lebih buruk dengan gelombang pengusiran kedua. Namun, kasus kebangkitan siswa kali ini jarang terjadi dan di seluruh sekolah internasional Luocheng, hanya ada satu insiden seperti itu. Sisanya menangis terseduh-seduh. Lusu berpikir, apa kemungkinannya ada seseorang di dalam jas hitam yang bisa menggunakan pikirannya untuk memata-matai seluruh negeri seperti Profesor X. Itu akan membuang-buang bakat. Mungkinkah jas hitam menggunakan semacam teknologi untuk melacak komputer semua orang? Dia tidak bisa memastikan. Dengan era baru metahuman, datanglah kebahagiaan dan kesedihan. Di malam hari, senja matahari terbenam melukis sekolah internasional Luocheng dengan cahaya oranye lembut dan awan perlahan melayang ke cakrawala yang tak berujung. Cahaya bersinar melalui ruang-ruang kecil bangunan, memberikan suasana damai dan tenang. Bahkan siswa kelas Daoyuan diharuskan meninggalkan kompleks sekolah terlebih dahulu sebelum menunjukkan izin malam mereka dan setelah serangkaian pemeriksaan ketat maka mereka akan diizinkan kembali. Hari ini, si Fei tidak mengajarkan sesuatu yang penting, hanya ceramah biasa tentang kekerabatan tiga, dan beberapa pembaruan yang sudah diketahui tentang dunia, orang-orang berubah, lingkungan berubah dan begitu juga hewan dan tumbuhan. Lusu sudah membaca tentang ini di forum tetapi kebanyakan tentang perubahan pada hewan dan tumbuhan. Adapun perubahan di sekitarnya, tidak ada yang benar-benar melihat sesuatu yang nyata selain fakta bahwa beberapa distrik telah ditutup. Saat pelajaran berakhir, si Fei memandang semua orang yang duduk di tikar dan dengan tenang berkata, aku percaya bahwa setiap orang telah belajar dari dua pengusiran terakhir bahwa kelas Daoyuan adalah masalah yang sangat serius dan kami pasti tidak akan menenangkan siapapun yang merugikan negara. Aku harap tidak ada orang lain yang akan melakukan kesalahan yang sama. Aku juga mengerti bahwa ada orang di masyarakat ini yang ingin mengambil manfaat dari metahuman tetapi aku menyarankan untuk tidak melakukannya. Tolong jangan sia-siakan bakat kamu. Mulai minggu depan dan seterusnya, konsekuensinya tidak akan sesederhana pengusiran. Kata-kata ini merangkum 3 poin utama, kerahasiaan, tidak ada imbalan yang mudah dan melanggar aturan tidak akan dibiarkan begitu saja. Poin kedua, mantel hitam tahu bahwa ada orang yang mencoba merekrut metahuman dan tidak apa-apa untuk mendapatkan uang. Tetapi karena para siswa adalah bakat yang berharga bagi mereka, mereka tidak ingin mereka melakukannya secara berlebihan. Inilah perbedaan metode di luar negeri dan di dalam negeri. Di negara lain, mereka sudah memaksimalkan nilai komersial metahumans sementara secara lokal, metahumans diperlakukan sebagai talenta untuk dibudidayakan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan talenta? Pada dasarnya, mereka adalah talenta penting yang dibutuhkan untuk membangun fondasi yang baik bagi negara. Lu Su mengangguk. Tampaknya pemerintah berusaha mengumpulkan semua metahuman karena dua alasan, stabilitas dan kemakmuran negara secara keseluruhan. Akan lebih baik untuk mengikuti arus sambil bereksperimen sendiri. Secara hipotetis, seseorang dapat memberontak dan berkata, aku tidak ingin menjadi bagian dari bakat lagi dan aku akan melakukan hal-hal aku sendiri jadi tinggalkan aku sendiri. Ini akan menjadi hal yang gila untuk dilakukan karena, mengingat situasinya, mantel hitam memiliki kekuatan untuk menimpa apapun. Masa depan masih belum pasti tetapi inilah masalahnya sampai sekarang. Tapi Lu Su masih memiliki pemikiran yang sama. Tragedi apa yang akan menimpa dunia jika sekelompok metahuman yang mampu melawan otoritas dan senjata modern muncul? Lu Su punya rencana, jika situasi seperti itu muncul, dia akan membawa Lu Xiaoyu dan melarikan diri. Poin ketiga dari kata-kata si Fei, mulai minggu depan dan seterusnya, konsekuensinya tidak akan sesederhana pengusiran. Kalimat ini memiliki makna tersembunyi. Kelas Daoyuan akhirnya akan memberikan yang sebenarnya. Sejujurnya, Lu Su hanya peduli dengan metode pelatihan yang dibicarakan oleh si jas hitam. Tunggu, sebenarnya, metode latihannya pun sudah tidak menarik lagi. Sebelumnya, ketertarikannya pada metode pelatihan adalah karena Lu Xiaoyu tidak memiliki kemampuan tetapi sekarang tidak lagi. Lu Su tidak lagi peduli tentang orang lain selama dia dan Lu Xiaoyu memiliki kekuatan untuk melawan otoritas dan senjata modern dan ini berarti bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Spare me, Great Lord. Chapter 60 Bahasa Indonesia. Saat membuka pintu depan rumahnya, Lu Su melihat bahwa Lu Xiaoyu sedang menonton komedi ringan yang sedang diputar di sofa dengan kaki terangkat ke udara. Dengan wajah terkejut, dia berkata kepada Lu Su, Lu Su, latihan benar-benar berhasil. Aku tidak lagi merasa rumah ini dingin. Tertegun awalnya, Lu Su kemudian tertawa setelah mendengar kata-katanya. Apartemen tua ini tidak memiliki pemanas AC dan ketika musim dingin tiba, Lu Xiaoyu akan selalu terbungkus selimut tebal setiap kali dia menonton televisi di sofa. Selanjutnya, dia akan bangun setiap pagi dengan perasaan dingin di hidungnya. Namun, Lu Su tidak memiliki ide yang lebih baik dalam pikirannya dan yang bisa dia lakukan hanyalah menyalakan pemanas di kamar Lu Xiaoyu pada hari-hari yang paling dingin. Dia kemudian akan tidur di lantai di kamarnya di mana akan lebih nyaman bagi mereka berdua. Meskipun demikian, pemanas tidak dapat sering dinyalakan karena pemiliknya telah meninggalkannya dalam kondisi yang lusuh.
Jadi, menyalakannya hampir tidak akan menyelesaikan situasi sama sekali. Di awal musim semi seperti itu, malam masih sangat dingin bagi mereka. Semuanya baik-baik saja sekarang. Lu Xiaoyu dan Lu Su sama-sama memperkuat kondisi fisik mereka melalui pengembangan kemampuan mereka dan tidak lagi takut dingin. Tidak peduli apa yang akan mereka hadapi di masa depan, manfaat pelatihan mereka saat ini tidak dapat diabaikan. Lu Su bertanya, kita akan pergi dan menonton film besok sore. Aku memberikanmu ponselku kemarin untuk membeli tiket. Apa kamu sudah mendapatkannya? Ya, aku mendapatkannya, sambil mengangguk senang. Lu Xiaoyu belum pernah ke bioskop dan hanya memikirkan menonton film bersama Lu Su sudah cukup untuk membuatnya terjaga sepanjang malam dengan perasaan bersemangat. Lu Su terlalu malas untuk menanyakan hal lain padanya. Adapun sistem pelatihan Lu Xiaoyu, itu sepenuhnya otomatis dan tidak perlu khawatir tentang itu. Mungkin, dia bahkan bisa menaikkan nilai kelas saat mereka menonton film besok. Berapa banyak orang yang akan marah sampai mati jika mereka tahu betapa santai dan mudahnya perjalanan pelatihan Lu Xiaoyu itu. Lu Su hanya mengeluarkan semua bagian dari tahu bau yang dia butuhkan untuk urusan besok pagi dan dengan tenang melanjutkan pelatihannya. Rencananya besok adalah bangun pagi-pagi untuk menjual tahunya yang bau dan kemudian membawa Lu Xiaoyu ke bioskop. Setelah itu, pada sore hari, mereka akan pergi dan makan sop bihun darah bebek yang telah disebutkan olehnya beberapa waktu yang lalu. Seharusnya tidak ada masalah dengan rencana ini. Tidak ada kejutan dari lotere, juga tidak ada selembar kertas emas yang muncul lagi. Lu Su sudah mempersiapkan mental jauh sebelumnya dan dia tidak kecewa sama sekali. Dengan 14.000 kesusahan yang tersisa, dia menggunakan semuanya sekaligus untuk membeli buah-buahan surgawi dengan tujuan untuk menyalakan bintang ketujuh malam ini. Dia penasaran untuk mengetahui fenomena magis apa yang akan terjadi ketika dia selesai menerangi nebula pertama di peta. Lu Xiaoyu sedang duduk di sampingnya, tidak lagi menonton televisi melainkan menatap Lu Su yang menelan buah-buahan surgawi satu demi satu. Mulutnya mengeluarkan air liur sampai hampir meluap. Lu Su, bisakah kamu memikirkan cara agar aku bisa makan satu buah saja? Satu saja, sambil mengangkat jari telunjuknya untuk menunjukkan angka, 1, dengan wajah penuh ketulusan. Mata Lu Su terbuka lebar dan berkata dengan tidak berdaya, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa kamu makan. Out, saat Lu Xiaoyu kembali menonton televisi. Hingga fajar menyingsing, langit tampak seputih perut ikan dari kejauhan saat sinar matahari seputih sutra dengan cepat menembus lapisan awan yang menyembunyikan langit. Energi surgawi yang terkumpul yang berada di Lu Su berputar-putar seperti riak besar pada saat ini, dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasanya seolah-olah ada badai petir dan dengan aliran deras yang bergabung menjadi tsunami besar, itu menabrak rintangan besar untuk menghancurkannya. Untuk pertama kalinya, Lu Su merasakan sakit dari latihannya sendiri, seolah-olah ada bendungan yang menyumbat sungai di tubuhnya yang mau tidak mau dihancurkan oleh tsunami ini dalam satu gerakan. Yang Lu Su rasakan hanyalah perasaan nyaman dan kelegaan yang halus saat aliran energi ini telah berlalu. Air pada akhirnya harus kembali ke laut karena semua energi langit yang mengembara ini berlari menuju bintang ketujuh. Saat mereka berkumpul, bintang ketujuh akhirnya menyala, melengkapi nebula pertama di peta. Di lautan kegelapan yang tak terbatas di dalam peta ini, nebula pertama di sudut peta memancarkan cahaya kemenangan yang agung. Menandakan kekuatan kehidupan, satu-satunya hal yang tertinggal di Lu Su adalah kebahagiaan murni dan tidak ada hal lain pada saat itu yang dapat dibandingkan dengan kegembiraan yang dibawa kepadanya oleh pemikiran bahwa dia menjadi lebih kuat. Menjadi yatim piatu sejak muda tanpa ada yang bisa diandalkan, Lu Su bertahan sendirian. Dia memahami sifat sebenarnya dari masyarakat, di mana hanya yang terkuat yang akan bertahan dan bahwa dunia tidak pernah benar-benar adil sama sekali. Jika warna asli dunia memang seperti itu, satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menjadi lebih kuat. Perasaan gembira ini seperti sebuah kunci, dengan lembut memasuki peta galaksi. Yang menyebabkan nebula pertama mulai berputar. Dengan bintang ketujuh di tengahnya, keenam bintang lainnya mengitarinya dengan lintasannya masing-masing. Seluruh nebula ini terasa seperti dunianya sendiri, membangun dirinya sendiri di dalam dada Lu Su. Sama seperti nyala api, akan datang suatu hari di mana ia akan menyala dengan terang. Di atas nebula yang luas, bagian atas nebula ketujuh secara mengesankan mengungkapkan pedang hitam yang terbuat dari batu giok dengan kata-kata tertulis di atasnya, Korsedok. Jadi perubahan ini terjadi dengan melengkapi nebula pertama. Lu Su membuka matanya lebar-lebar dan dengan lambaian tangannya yang disengaja, mayat-mayat itu bergegas keluar dari dalam dadanya, melayang tepat di depannya. Kata Korsedok adalah sesuatu yang akrab dengan Lu Su karena dia menemukan istilah ini selama pekerjaan rumahnya sebelumnya untuk kelas Dao Yuan. Manusia memiliki 3 roh halus dan 7 naluri dasar yang memotivasi manusia. Roh-roh halus dibagi menjadi 3 alam, surga, bumi, dan manusia yang juga dikenal sebagai roh halus, roh indrawi dan roh kehidupan masing-masing. 7 naluri dasar dibagi menjadi berbagai jenis, yaitu menjadi kebahagiaan, kemarahan, cinta, ketakutan, kesedihan, kejahatan dan termenung. Mereka juga dikenal sebagai Korsedok, panah tersembunyi, yin dari Sparrow, pencuri yang merebut, yang tidak beracun, pembuangan kotoran, dan paru-paru bau. Lu Su tidak yakin dengan misteri apa yang diramalkan Korsedok. Mungkinkah 7 nebula ini mewakili 7 naluri dasarnya? Ini adalah rasa frustrasi yang Lu Su hadapi dalam perjalanannya mengembangkan kemampuannya sendiri. Tidak ada orang yang bisa dia mintai bantuan dan dia harus memikirkan semuanya sendiri melalui eksperimennya sendiri. Lu Su tidak mungkin menggunakan pedang hitam misterius yang tampak kuno itu untuk menebas dirinya atau Lu Xiaoyu kan.
Pedang itu berukuran agak kecil dan tubuhnya mengalir dengan lancar, terlihat lebih mirip dengan belati daripada pedang. Bilahnya tidak terasa nyaman di tangannya tetapi bisa menari-nari di udara sesuai dengan keinginannya. Karena itu, Lu Su tidak bisa berhenti memainkannya. Mampu mengendalikan belati hanya dengan pikirannya, itu berarti, selain kekuatan fisiknya yang mencapai kelas E, Lu Su telah membuka kelas kekuatan supernatural lainnya. Belati terbang itu tidak terlalu cepat tapi itu pasti lebih cepat daripada pukulan yang bisa dilontarkan Lu Su dan tentu saja, itu tidak bisa menandingi kecepatan peluru. Namun, setelah memanfaatkan kemampuan ini untuk sementara waktu, dia segera merasakan kelelahan. Ini adalah pertama kalinya Lu Su merasa lelah sejak memulai latihannya. Dari kelihatannya, dia berhasil mencapai kelas E dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pedang terbang meskipun tidak lama. Lu Su juga mencoba untuk mengontrol item lain tapi selain belati ini, dia bahkan tidak bisa mengontrol sepotong tisu. Apakah ini berarti bahwa itu benar-benar kemampuan untuk mengendalikan pedang terbang? Hei, jika dia bisa mendapatkan kemampuan khusus seperti itu setelah mencapai kelas E, lalu level seperti apa tetangganya, Li Xianyi? Lu Su awalnya bermaksud untuk belajar sedikit permainan pedang dari Li Xianyi tetapi menarik kembali niatnya karena dia tidak yakin dengan identitas sebenarnya dari pihak lain. Namun, sampai sekarang, Lu Su telah menyusun rencana baru karena peta galaksinya terkait dengan pedang dan dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus belajar satu atau dua hal dari Li Xianyi atau tidak. Lagi pula, dia memang memiliki pedangnya sendiri tapi yang bisa dia lakukan hanyalah beberapa bentuk tindakan menusuk yang mirip dengan permainan anak-anak. Jadi haruskah dia belajar atau tidak dari tetangganya? Lu Su berpikir lama sebelum memutuskan bahwa lebih baik tetap berhati-hati. Kita lihat saja,